Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi ya hari ini di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah pemrograman dasar. Sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa dicukupkan. Hari ini materi kita tentang perulangan dan juga ataupun looping pada C++. Untuk profil singkat Ibu, nama Ibu Sinta Prisa, Magister Komputer. Ibu berhomebase di Prodi S1 Sistem Informasi. Untuk lulusannya Ibu berasal dari Magister Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pasti adik-adik semua sudah kenal ya dengan Ibu kan, karena kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 juga sekarang. Baiklah, selanjutnya untuk skenario pembelajaran, yang pertama itu dalam waktu 20 menit ini kita akan melaksanakan pendahuluan, kegiatan penjelasan materi, diskusi kelompok, evaluasi, dan juga penutup. Diawali dengan Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ibu akan melakukan eh, absensi mahasiswa. Kita langsung melalui Sispo ya. Sepertinya hadir semua. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terhadap diri Ibu sendiri. Baik, Ibu juga sudah absen. Kita langsung akan masuk mulai ke materi kita ya. Adapun tujuan dalam pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yang pertama itu diharapkan mahasiswa mampu memberikan konsep perulangan. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan ada perulangan itu ada yang for, while, dan juga ada dan juga yang ketiga ada do while. Yang ketiga itu diharapkan mahasiswa dapat menerapkan struktur looping dalam pemrograman C++ yang sederhana. Adapun untuk sumber belajar kita sendiri, yang pertama ada buku yang bisa kalian eh, gunakan sebagai panduan, yaitu buku dari Malik tentang C++ programming yang berjudul From Problem Analysis to Program Design. Yang kedua, kalian bisa mengunjungi situs Programmis untuk jika mahasiswa ingin langsung mencoba program yang akan didemokan. Dan yang ketiga itu untuk link materi hari ini sudah Ibu berikan di Quenza. Mahasiswa-mahasiswi semua kan sudah bergabung di Quenza. Silakan dipahami materi yang telah Ibu berikan di pertemuan ke-9. Oke, selanjutnya eh, silakan dibuka terlebih dahulu. Quenzanya ada materi di sana. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian membaca materinya. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan pretest kepada kalian. Baik, sepertinya sudah ya. Jika sudah membaca, selanjutnya silakan scan barcode untuk melakukan pretest. Menggunakan quizzes ya, silakan di scan barcode-nya. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Wah, sudah menyelesaikan semua dari 6 mahasiswa kita. Di sini Ibu lihat untuk Ibu Nurul ya sepertinya paling tinggi skornya 60. Dan ada Firdaus itu di nilai 38. Harapan Ibu nanti setelah adanya materi, maka di post test nanti nilainya itu nanti akan meningkat semua ya. Oke, baik kita masuk ke pernyataan pemantik di materi perulangan ataupun looping. Pernahkah kalian melakukan sesuatu berulang-ulang sampai tujuan atau kondisi tertentu tercapai? Ada beberapa hal biasanya yang akan dilakukan berulang-ulang. Contoh jika di kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti alarm berbunyi setiap pagi, di mana alarm itu akan berbunyi setiap hari, setiap pagi, dan alarmnya tidak akan berhenti sampai dengan kita mematikannya. Nah, jika kita tidak mematikan, maka dia akan melakukan eh, akan membunyikan alarmnya lagi, mungkin ada waktunya 5 menit, selanjutnya nanti akan seperti itu terus sampai dengan kita berhenti. Nah, sama seperti di perulangan, inti dalam perulangan itu adalah eh, di mana suatu perintah akan dijalankan berulang-ulang selama kondisi tertentunya akan terpenuhi. Tapi jika tidak terpenuhi, maka nanti akan berhenti. Eh, Perulangan kita itu tadi, di mana perulangan itu ada dua, konsepnya ada yang true atau benar-benar, di mana jika dia benar-benar maka perulangannya akan terus berjalan dan jika dia benar salah maka perulangannya akan berhenti. Baiklah, kita masuk ke materi kita. Ada jenis-jenis perulangan dalam bahasa C++. Ada tiga yang akan kita bahas dalam materi pertemuan hari ini.
Yang pertama itu ada perulangan while, yang kedua ada perulangan do while, dan yang ketiga perulangan for. Apa sih perbedaan dari masing-masing perulangan itu akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Oke, kita masuk untuk konsep dasar perulangan ataupun looping. Apa itu perulangan? Perulangan ataupun looping adalah proses di mana kita akan menjalankan sebuah perintah ataupun blok kode ataupun not ataupun coding eh, yang sering kita definisikan, di mana nanti blok kode ataupun perintah itu akan dilakukan secara berulang-ulang selama kondisinya masih terpenuhi. Dan juga kenapa kita harus menggunakan perulangan? Dikarenakan yang pertama alasannya, jika si programmer tidak perlu menulis perintah yang sama secara berkali-kali. Yang kedua, agar program menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, diharapkan nanti dengan adanya perulangan, kodenya lebih sistematis dan mudah dikembangkan. Jadi contohnya jika kita ingin membuat sebuah perulangan, membuat outputan, di mana outputannya itu misalnya angka 1 sampai dengan 5. Jika kita tidak menggunakan perulangan, maka kita harus menggunakan sintak cout itu sebanyak 5 kali. Tapi jika kita menggunakan perulangan, sintak cout itu bisa kita gunakan atau bisa kita ketik hanya dengan sekali. Jadi nanti lebih efisien dan juga nanti biasanya dalam penggunaan memori sendiri itu akan lebih cepat. Kenapa? Karena line atau baris programnya itu lebih sedikit. Tuh. Oke, selanjutnya ada 3 pokok bahasan ya tadi yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang pernyataan while. Eh, Pernyataan while itu apa? Pernyataan while itu adalah pengecekan terhadap looping ataupun perulangannya, di mana untuk while itu pengecekannya itu dilakukan di bagian awal atau sebelum tubuh looping. Nah, ini untuk flowchart dalam pembuatan while, di mana diawali dengan mulai. Selanjutnya nanti di sini akan mengecek kondisi terlebih dahulu dia kalau menggunakan while. Jika dia bernilai benar, maka akan ada blok kode yang akan dijalankan. Tapi jika bernilai salah, maka program yang akan kita jalankan itu sudah akan berhenti. Di mana untuk bentuk umumnya, yang pertama itu while masuk ke dalam kondisi kita, dilanjutkan dengan pernyataan apa yang akan kita ulang. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada yang namanya pernyataan do while. Apa itu pernyataan do while? Kalau yang di while sebelumnya ya, ingat di sini di awal, kalau di while dia akan melakukan pengecekan di bagian awal, tapi kalau di do while dia akan menjalankan program terlebih dahulu, baru nanti akan memeriksa kondisinya. Itu perbedaannya. Di mana lihat dalam struktur perulangan sendiri, di dalam flowchart sendiri, setelah mulai dia akan membaca blok kode atau pernyataan terlebih dahulu. Maka outputnya akan ditampilkan terlebih dahulu, baru nanti akan ada logika. Jika logikanya bernilai benar, maka blok kode tersebut akan tampil kembali atau ini yang dimaksud dalam perulangan tadi. Tapi jika tidak, maka nanti eh, programnya akan selesai. Adapun untuk bentuk perulangan itu kita menggunakan sintak do. Selanjutnya di bawahnya pernyataan apa yang akan kita ulang. Selanjutnya di bawahnya akan ada sintak while baru nanti kondisinya. Jangan lupa ada titik koma ya kalau pemrograman. Apalagi kita pemrogramannya menggunakan C++, case sensitif ya. Jadi titik koma, huruf besar, huruf kecil itu harus diperhatikan. Ini untuk yang kedua, pernyataan do while. Sedangkan yang ketiga. Nah, untuk materi yang ketiga itu pernyataannya tentang for. Jika yang do tadi di awal, while tadi dia akan menampilkan output terlebih dahulu, tapi kalau di for biasanya akan mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Jadi kalau di while dan do while tadi, dia bisa jadi misalnya kita akan melakukan perulangan tapi belum ada batas akhirnya. Bisa menggunakan while ataupun do while. Sedangkan kalau dalam for, jumlah ataupun batas akhir dalam perulangannya harus kita ketahui. Di mana untuk struktur for sendiri itu lebih efisien. Kenapa? Karena dalam bentuk umumnya, dia semuanya dari nilai awal, syarat, dan juga operatornya dia dibuat menjadi satu line saja. Di mana untuk bentuk umumnya yaitu for, masuk ke inisialisasi ataupun nilai awal, selanjutnya syaratnya apa? Nanti kita mau batas akhir dalam perulangannya di mana? Selanjutnya yang terakhir itu penambahan, kita mau nanti perulangannya itu bertambah atau berkurang. Di bawahnya baru nanti pernyataan apa yang akan kita ulang. Untuk sintaknya sendiri, eh, setelah inisialisasi awal, maka nanti akan mengecek kondisi. Jadi, dia
sistemnya juga nanti akan ngecek kondisi terlebih dahulu, baru nanti akan melakukan perulangan atau tidak gitu. Itu tadi dari tiga, ada itu while, eh, ada while, do while, dan juga for. Selanjutnya ini contoh untuk contoh coding ya, untuk penerapan looping ataupun perulangan dalam pemrograman bahasa C++. Yang pertama, lihat jika kita menggunakan coding biasa, kita mau menampilkan bintang sebanyak 5. eh, kita sama-sama tahu ya, jika kita mau menampilkan outputan itu kita menggunakan sintak cout, yaitu C++ output ya. Jadi kita tampilkan cout, kita buat sintak coutnya, selanjutnya nanti kita buat bintang. Nah, di sini bintang ini akan ditampilkan. Karena kita ingin menampilkan bintang sebanyak 10 kali, maka kita akan menampilkan cout itu akan menuliskan cout itu sebanyak 10 kali. Ini jika kita membuat coding biasa tanpa menggunakan perulangan. Kita bandingkan dengan coding jika kita ingin menggunakan perulangan, di mana ini kita lihat ya, untuk sintak perulangan sendiri, kita harus mendefinisikan tipe data terlebih dahulu, yaitu tipe datanya integer i. Kenapa kita harus menggunakan i? Karena dalam perulangan nanti kita akan menggunakan eh, angka, makanya nanti kita sama-sama tahu ya kalau angka itu harus dikapor oleh tipe data yang namanya integer. Makanya kita di sini menggunakan tipe data integer. Setelah kita deklarasikan tipe data dan variabelnya, selanjutnya kita akan membuat sintak perulangan kita yang mana sintaknya yaitu for masuk ke inisialisasi awal yaitu i sama dengan 1. Jadi nanti perulangan kita akan diawali dari angka 1, selanjutnya i kurang dari sama dengan 10. Di sini adalah batas akhir di mana kita ingin melakukan perulangan dengan batas perulangannya itu sebanyak 10 kali. Selanjutnya, yang terakhir di sintak for itu ada operator, yaitu operatornya bisa increment ataupun plus-plus ini tadi, yaitu menambahkan sebuah angka, ataupun bisa juga dengan decrement, yaitu min-min atau mengurangi sebuah angka. Di sini karena kita ingin menampilkannya itu dari bintang pertama sampai bintang ke-10, makanya nanti bintangnya itu harus bertambah. Oleh karena itu, kita akan menggunakan operator plus-plus. Sama seperti di pertemuan ketujuh kemarin ya, kita sudah belajar tentang operator aritmatika, yaitu tentang plus-plus atau increment ataupun yang decrement itu min-min. Selanjutnya, di line 8 ini adalah outputan, ya, di mana kita akan menampilkan bintang sebanyak 10 kali. Kalau kita sudah menggunakan sintak for, cukup kita tulis saja outputannya itu 1 kali. Maka nanti dia akan tampil sama seperti yang kita buat menggunakan coding biasa. Nah, kira-kira dari dua coding ini, coding biasa dan coding perulangan, kira-kira lebih efisien yang mana? Kalau kita lihat ya, di coding biasa itu dia sudah 16 line, sedangkan di coding perulangan dia hanya membutuhkan 11 line saja untuk menampilkan bintang sebanyak 10 kali. Kira-kira yang mana? Ya, lebih baik yang perulangan ya. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya, ya. Baik, terima kasih ya Nurul ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian, di mana langkah-langkah dalam pengerjaan tugasnya ada 5 tahapan. Yang pertama, Ibu meminta kalian untuk membaca kasus. Yang kedua, kasus yang akan Ibu berikan nantinya. Selanjutnya yang kedua, mahasiswa diharapkan untuk menentukan jenis perulangan yang sesuai. Jadi nanti kan tadi sudah kita pelajari perulangan itu ada 3 jenis, ada yang while, do while, dan juga for. Yang ketiga, eh, mahasiswa diharapkan menulis kode programnya. Yang keempat, menjalankan program. Dan yang terakhir, seperti yang biasa ya, kalau mata kuliah pemrograman dasar pasti akan ada outputannya. Berarti nanti Ibu akan meminta kalian mengunggah hasil programnya, di mana dari proses coding programnya, compilernya, dan juga output programnya nanti akan kalian buat, yang akan kalian kumpulkan. Baik, kita bagi kelompok dulu sepertinya ya. Oke, gue masukkan kelompoknya. Kita menggunakan episode aja ya, sepertinya biar biasanya kan kalau pembagian kelompok eh ya mau cari teman gitu. Nah, jadi ini Ibu beri kita pakai gacah saja. Tuh. Dari 6 orang, oke, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Kita lihat kira-kira siapa saja. Wah, di kelompok 1 ada Firdaus, Cut Intan, dan Husmayani. Sedangkan untuk yang di tim kedua itu ada Yogi, Wahyuni, dan juga Nurul. Oke.
Silakan dibaca studi kasusnya. Sudah tahu ya kelompok pertama dan juga kelompok kedua tadi. Eh, Kalian boleh pilih kira-kira siapa nanti ketua kelompoknya. Selanjutnya nanti ini ada studi kasus untuk program nilai mahasiswa di mana untuk kasusnya yaitu dosen ingin memasukkan nilai 30 mahasiswa dan juga akan menghitung rata-rata kelas secara otomatis. Jadi ada tiga pertanyaan yang akan kalian diskusikan, yaitu yang pertama, mengapa looping diperlukan dalam kasus ini? Yang kedua, jenis looping apa yang paling efisien kira-kira menggunakan while, do while, ataupun menggunakan for? Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung rata-rata menggunakan perulangan? Jadi nanti ada rumusnya di sini ya. Tuh. Oke, Ibu beri waktu 15 menit. Silakan kalian diskusikan. Nanti Ibu mau minta perwakilan kelompoknya untuk melakukan, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Tuh. Oke, ya sudah waktunya sudah 15 menit ya. Oke, dari kelompok satu kira-kira ada yang mau, eh, kalau boleh kelompok satu atau kelompok dua, kira-kira siapa yang mau? Oke, kelompok dua dulu ya. Looping yang paling baik, for. Ya, kenapa? Karena strukturnya dalam satu line saja ya. Jadi kita tidak akan lupa dalam membuat inisialisasi awal ataupun nanti operatornya bagaimana. Untuk kelompok satu, bagaimana? Ya, kelompok satu juga sependapat dengan kelompok dua ya. Oh, diperlukan karena biar dosennya tidak menginput 30 nilai mahasiswa ya satu-satu ya. Ya, jadi codingnya tidak banyak. Ya. Jadi kalau misalnya pakai for tadi, langsung sekali saja satu line program, tapi nanti untuk memfasilitasi 30 nilai mahasiswa. Iya, oke. Ya, kalau sudah, eh, diskusinya mungkin sudah selesai, kita masuk ke post test di akhir perkuliahan kita. Karena tadi ada nilai-nilainya, Ibu harapkan nilainya naik ya, yang tadi ya. Ya, silakan di-scan menggunakan quizzes kembali. Masukkan namanya, nama asli, jangan nama samaran. Nanti Ibu tidak bisa menilai ya, karena ini post test. Ya, sudah? Oke, wah kita lihat dari hasilnya. Wah, 100 semua ini. Berarti sudah paham semua dengan materi yang sudah Ibu berikan tentang pemrograman C++ dengan perulangan dan juga looping. Ya, paham semua ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke evaluasi pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya silakan kalian buka Quenza, di sana sudah Ibu lampirkan untuk tugas mandiri. Silakan kalian kerjakan untuk deadline-nya itu 1 minggu sebelum masuk pertemuan Ibu minggu depan, yaitu di hari Senin jam 10 ya. Jadi sebelum jam 10, Ibu harapkan semuanya sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ada yang mau memberikan tanggapan dari materi yang kita lakukan hari ini dari pembelajaran yang telah kita lakukan? Wah, sepertinya tidak ada. Kenapa malu-malu semua ya sepertinya untuk berbicara? Ya sudah, kalau seperti itu bisa join ke Menti ya. Ini silakan di-scan QR-nya. Mungkin nanti biar mahasiswa bisa memberikan aspirasinya di sana ya tentang pemahaman materinya. Jadi, oke, silakan join. Materi tentang pertanyaannya yaitu seberapa Anda paham dengan materi hari ini. Kita lihat mudah dipahami, mengerti perulangan. Wah, alhamdulillah 100% paham. Kayak ini tadi yang karena dapat 100 semua tadi ya nilainya ya. Wah, mengerti. Saya sangat memahami materi. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, sudah 6 orang. Berarti semuanya sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, sepertinya sudah paham semua ya. Baiklah, kalau sudah paham semua untuk pertemuan hari ini sepertinya dicukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi hari ini dapat diserap dengan sempurna oleh kita semua dan jadikan ladang pahala untuk Ibu. Baik, untuk doanya disilahkan. Selanjutnya doa dicukupkan.
Baiklah, sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan ke-10. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini Bu Cinta alhamdulillah waktunya pas banget ya. Jadi kita beri plus dulu nih untuk Bu Sinta ini. Selamat Bu Sinta. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ini yang pertama Bu Ayuni silahkan untuk menyampaikan saran, pendapat atau Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, Izin menyampaikan. apa masih tersisa? Oh, halo Prof, ini ya peserta terakhir. Bagaimana Prof? Ini saya agak dengar atau suaranya kecilan? Halo Prof. Oke ya, bagus. Interaksinya kan dinamis sekali ya. Luar biasa ini. Tidak lagi yang tersisa? Ya, ini tadi yang terakhir Prof. Bu Sinta sudah Baik, saya sudah nyamat tadi. Nah, kelihatan sekali tadi itu kan Bapak dan Ibu, cara mengajarnya bagus, lalu cara mengapresiasi juga bagus. Karena kita ini kadang-kadang kan mengapresiasi tidak terlalu tinggi. Gitu. Jadi saya kalau soal untuk lulus itu nggak terlalu sulit lah. Ya. Tapi bagaimana cara kita menghargai orang itu menjadi sangat ini. Karena sekarang ini kita kadang-kadang kan makin lemah empati. Jadi mengajar itu ada satu ilmu pada satu sisi, ada seni pada sisi lain. Saran saya adalah bagaimana ke depan itu Bapak dan Ibu bisa menjadi dosen idola. Kalau di Amerika gitu, itu dosen-dosen yang bikin gelisah mahasiswa itu biasanya juga dibikin gelisah oleh perguruan tingginya. Banyak keluar. Tapi dosen-dosen yang hebat di mata mahasiswa itu dirampok di mana-mana. Coba lihat sejarah Thomas Kuhn. Thomas Kuhn tuh ngajar di mana-mana, mutasi kemana-mana, karena memang dia ditawari, gitu. Tapi kita ini kan karena lebih mudah memindahkan manusia ke bulan, gitu. Kadang-kadang kan dosen agak-agak killer juga masih diapresiasi. Jadi selamat ya untuk semuanya. Saya sudah menyangka dan saya sudah punya rekaman juga tadi cara Bapak dan Ibu berdialog. Gitu. Sisa tugas jangan lupa diselesaikan. Saya tidak bolak-balik nanti buka link penilaian. Makasih Bu Dokter Entis ya. Selamat untuk kawan-kawan semua dan jangan lupa kalau ada semangat selesai.